Selamat pagi Pak, perkenalkan kami dari PIR 23 dengan saya Alit Wiswani dengan NIM 12S23038 dan PIR saya. Grace Caldera Situmorang dengan NIM 12S23048. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mengerjakan alur dari pemrograman kami kali ini, yaitu yang menceritakan untuk mengurutkan bilangan bahwa apabila ada 15 bilangan yang menjadi sebuah inputan, dan pada pemrograman ini kami akan mengurutkan bilangan yang 15 itu, maupun itu bilangannya sama ataupun tidak dalam 15 angka itu, namun diurutkan bisa dari yang terkecil ke terbesar ataupun sebaliknya. Oleh karena itu, kami akan menjelaskan pemrograman kami pada kali ini melalui pemrograman secara logaritma. Baik, kami akan menjelaskan bahwa hal pertama yang kami lakukan pada pemrograman kali ini ialah mendeklar string pada masukan angka, di mana di sini kami akan menggunakannya pada saat melakukan output agar users itu akan memasukkan angka yang ingin diurutkan. Kemudian di sini string pengurutan bilangan dari. Di sini juga kami menggunakan string, di mana di situ yang diperlukan ialah sebuah teks, karena di sini kami akan meminta apakah user itu memerlukan pengurutannya itu dari yang terbesar ke yang terkecil ataupun yang sebaliknya. Sehingga kami menggunakan string atau mendeklar string untuk pengurutan bilangan dari. Kemudian kami mendeklar integer untuk array angka yaitu indeksnya 15, di mana di sini kami menggunakan integer karena di sini kami akan memasukkan bilangan-bilangan yang ingin diurutkan, dan itu pastinya bernilai bulat, sehingga kami menggunakan integer dan kami menggunakan array itu yang memiliki indeks 15, di mana di sini kami akan menginput sebanyak 15 angka yang akan diurutkan. Dan kemudian kami menggunakan integer i, di mana di sini itu sebagai indeks nantinya, dan kemudian integer temporary, di mana di sini temporary itu sebagai tempat penyimpanan sementara, kemudian variabel x, y, dan z yang akan digunakan untuk mempermudah kita dalam melakukan array nantinya sebagai variabel untuk menunjukkan dari indeks indeks yang ingin dibandingkan nantinya dalam array tersebut. Nah, kemudian kami melakukan assign, yaitu dengan mengassign variabel x-nya itu bernilai 0, di mana di sini nanti kami akan menggunakan bilangan 0 itu penanda bahwa itu nanti dilakukan perbandingan 0 dengan angka yang selanjutnya, bahwa itu tidak bisa kosong atau itu harus bernilai, sehingga kami melakukan atau menyimpan x sama dengan 0. Kemudian kami mengassign variabel z itu 15, di mana inilah yang menandakan bahwa ini akhir akhir bilangan yang ingin dimasukkan nantinya, dan itu juga yang untuk mempermudah kita dalam melakukan sebuah perbandingan. Selanjutnya adalah kami membuat output, yakni pengurutan bilangan dari. Kemudian nanti ada input pengurutan bilangan dari. Input ini nanti akan kita masukkan. Kita sebagai usernya, kita sebagai penggunanya itu ingin bilangan tersebut diurutkan dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Nah, eh, misal di sini saya ingin membuat dari kecil ke besar, maka kita di sini membuat suatu kondisional, yakni if, yakni pengurutan bilangan dari sama dengan kecil ke besar. Nah, jika dia bernilai true, maka i itu menandakan indeks yang tadi yang ditentukan range-nya itu 0 ke 0 to 14. Nah, di sini kita bisa melihat looping yang kita gunakan adalah looping for, karena dia sudah ditentukan bahwa angka yang nantinya akan dimasukkan itu harus sebanyak 15 elemen ataupun 14 indeks. Nah, nanti di sini kami membuat output masukkan angka,
dan input angka sebanyak array I. Array I di sini maksudnya angkanya itu bakal sebanyak indeks yang maksimal 14. Kemudian inti inti dari si angka tersebut nanti sewaktu sudah dimasukkan, yang mana dia yang sebenarnya kecil ke besar ataupun besar ke kecil, ada di loopingan yang dua ini, yakni X sama dengan 0 to 14 dan Y sama dengan X tambah 1 to 14. Nah, X sama dengan 0 to 14 itu maksudnya ketika angka itu dimasukkan, maka mulai dari indeks 0 sampai ke 14, kemudian di sini ada lambang next, artinya Y sama dengan X tambah 1. Nah, karena di program awal tadi kita bisa melihat bahwa kita sudah men-set default nilai X itu sama dengan 0, maka di sini akan dibandingkan Y sama dengan Y itu 0 tambah 1. Maka nanti di sini terjadi perbandingan, walaupun dia menggunakan looping, terjadi perbandingan dari yang si X start indeksnya itu dari 0 dengan yang si Y dari 0 tambah 1. Maka dia nanti ketika dimasukkan, misal ada angka yang kita masukkan indeks 0 bernilai 1 dan indeks 1 bernilai 2. Nah, maka itu yang akan dibandingkan. Itulah maksud dari si looping yang X sama dengan 0 to 1, 0 to 14 dan Y sama dengan X tambah 1 to 14. Nah, di sini kita akan membuat angka array X lebih besar dari angka array Y. Maka jika bernilai true, di sini kami mengassign temporary sama dengan angka indeks X. Kemudian kami men-assign lagi angka array X sama dengan angka array Y, dan angka array Y sama dengan temporary. Nah, apa sih maksud dari si assignment yang kami buat ini? Misal di sini kami membuat angka array X itu angka yang indeks 0 itu sama dengan 3. Dan angka array 1 itu sama dengan 2. Nah, kita akan membandingkan 3 dan 2. Tapi di sini kita akan membuat temporary sama dengan angka indeks 0. Nah, indeks 0 tadi sama dengan 3. Maka temporary sama dengan 3. Sedangkan angka indeks X ini sama dengan angka Y. Maka angka indeks 0 ini sama dengan angka indeks 1 yaitu 2. Maka angka 2 tadi, angka indeks Y ini akan bernilai sama dengan temporary atau sama dengan 3. Nah, maksud dari si temporary ini adalah dia itu sebagai tempat penyimpanan sementara, di mana nanti karena kita membuat di sini ada looping dan pengkondisian, nah si temporary inilah yang berfungsi sebagai penyimpanan dari nilai-nilai yang sudah dibandingkan tersebut. Misalnya tadi kita membuat 3 dan 2. Nah, 3 itu kan lebih besar dari 2. Nah, nanti si temporary ini yang pertama akan menyimpan 3, kemudian si angka X ini, angka array Y ini akan menyimpan 2, kemudian angka array Y ini akan kembali lagi dia menyimpan si 3 ini. Jadi ibaratnya ini seperti perpindahan nilai, tapi dia menggunakan suatu fungsi temporary, yang artinya penyimpanan sementara, biar nanti kita itu tetap bisa melakukan pengkondisian di mana angka-angka yang bakal kita masukkan itu bakal sebanyak 15 kali. Kemudian yang terakhir ini adalah I sama dengan 0 to Z kurang 1. Nah, kita tadi sudah men-set nilai Z itu sama dengan 15. Nah, berarti output yang kita keluarkan itu harus juga sebanyak 15 dikurang 1 atau 14. Nah, kita juga membuat ini dalam looping karena hasil yang tadi kita bandingkan itu kan dalam looping. Berarti agar output kita atau tampilan kita itu tetap keluar sebanyak apa yang sudah kita operasikan atau sebanyak looping kita yang terjadi, maka output ini harus tetap berada dalam looping. Maka kita membuat indeks sama dengan 0 to Z kurang 1 atau 15 kurang 1, kemudian output angka indeks I, dan output. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh peer saya. Baik, selanjutnya yang akan kita lakukan ialah melakukan branching kembali. Namun di sini apabila si user itu memasukkan besar ke kecil, karena apabila si user atau pengguna itu memasukkan
inputan dari pengurutan bilangan darinya itu kecil ke besar, dia akan bernilai true seperti yang sudah dijelaskan per saya. Namun apabila salah, dia akan lanjut ke branching yang selanjutnya, yaitu pengkondisian jika pengurutan bilangan darinya itu ialah besar ke kecil. Sama seperti yang sudah dijelaskan oleh per saya, apabila bernilai true, maka di sini akan melakukan pengkondisian di mana di sini akan dilakukan perbandingan dengan melakukan loop, yaitu kami menggunakan loop for. Sama seperti yang telah dilakukan pada pengurutan bilangan dari kecil ke besar, bahwa di sini user akan memasukkan angkanya. Dan di sini indeks yang digunakan itu 0 sampai indeks ke-14. Atau di sini ada 15 inputan yang akan dimasukkan. Nah, setelah itu akan dimasukkanlah input angka I. Di sini kita akan melakukan loopingan lagi, di mana di sini yang digunakan ialah X sama dengan 0 to 14. Di sini juga kami menggunakan for, dan kami menekankan bahwa yang kami gunakan loopingannya di logaritma kami kali ini atau di pemrograman kali ini ialah for, karena di sini tugasnya sudah diketahui juga batasannya. Dilanjutkan lagi dengan Y sama dengan X ditambah 1 to 14. Di sini kenapa kami buat Y sama dengan X ditambah 1? Sama seperti sebelumnya, bahwa nggak mungkin perbandingannya itu 0 dengan 0. Sehingga di sini perbandingannya itu sudah bernilai bahwa nilainya itu minimal 1. Karena di sini X-nya itu awalnya dari indeks 0. Sehingga nanti perbandingan selanjutnya itu dimulai dari indeks 0 ditambah 1 atau indeks 1. Begitu juga dengan selanjutnya. Sehingga ini dilakukan dalam sebuah loopingan agar itu tetap berjalan. Kemudian di sini perbedaannya bahwa yang kita lakukan pengkondisiannya atau branchingnya itu angka indeks X lebih kecil dari angka indeks Y. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa apabila bernilai true, sama seperti yang sudah dijelaskan oleh per saya, bahwa temporary itu ialah tempat penyimpanan angka sementara. Sehingga di sini temporary sama dengan angka indeks X, dan angka indeks X itu sama dengan angka indeks Y. Dan akhirnya angka indeks Y itu sama dengan temporary. Di mana nanti apabila melakukan perbandingan dari satu angka ke angka lain, itu jadinya seperti angka yang ke indeks pertama itu akan dikopi ke angka yang di indeks yang ke 0. Namun di situ bukan jadi kosong si angka indeks pertama tadi karena sudah dikopi ke angka indeks 0. Namun itu tetap disimpan dan akan dilakukan perbandingan ke angka indeks 2 seperti itu selanjutnya. Sehingga kita nanti yang di depannya itu akan tahu bahwa mana angka yang lebih kecil atau lebih besar sesuai dengan inputan yang diminta oleh si user. Kemudian di sini kami melakukan loopingan I sama dengan 0 to Z dikurang 1. Bahwa Z itu sama seperti yang sudah kita assign di awal, Z itu bernilai 15. Sehingga disinilah terjadi loopingannya itu sebanyak 14 kali. Nah, di output, di sini kan per saya sudah menjelaskan bahwa outputnya itu biar tidak hanya satu-satu, makanya di output kami juga tidak menggunakan new line, di mana di sini seperti yang sudah kita lihat bahwa ada tanda titik-titik sebanyak 3 kali, itu menandakan bahwa biar outputnya itu sekaligus keluar. Dan di sini outputnya kami juga menggunakan tanda petik dua, kemudian koma, kemudian tanda petik dua lagi, kemudian di situ juga kami menggunakan new line atau penanda bahwa itu nggak hanya satu loh, masih ada loh sambungannya lagi seperti itu. Jadi nanti outputnya yang keluar itu sudah berurutan dan itu sudah ada tanda koma sebagai pemisah dari setiap bilangan tersebut. Nah, dari hasil ini semualah nanti akan dikeluarkan output yang diminta sesuai dengan apa yang diminta oleh si user tadi. Apakah dia meminta dari besar ke kecil, seperti yang sudah saya jelaskan, ataupun yang sudah dijelaskan oleh per saya, yaitu kecil ke besar. Kemudian kami akan merun untuk membuktikan apakah pemrograman kami ini sudah benar atau tidak. Nah, untuk inputannya di sini ada inputan yang diberikan
Misal kita membuat pengurutan bilangan dari misal kita membuat pengurutan bilangan dari kecil ke besar. Dan inputan yang dimasukkan harus sesuai angkanya, inputannya itu harus sesuai. Apakah dia menggunakan eh, huruf kecil semuanya atau digabung dengan huruf besar seperti itu, agar pemrograman tetap terjadi. Nah, Kemudian pemrograman kami meminta untuk memasukkan angka. yang pertama itu adalah angka indeks 0, yakni 15. Selanjutnya 62. Selanjutnya 24. Selanjutnya 19. Selanjutnya 20. Selanjutnya 0. 35. 36. 21. 2. 19. 66. 9. 46. Dan yang terakhir adalah 93. Nah, di sini sudah terlihat bahwa hasil pengeluarannya itu ialah 0, 2, 9, 15, 19, 19, 20, 21, 24, 35, 36, 46, 62, 66, 93. Sehingga di sini sudah sesuai dengan apa yang diminta dari pengurutan bilangan sebelumnya, bahwa kita meminta itu dari kecil ke besar. Nah, di sini juga sudah tampak bahwa yang tadinya itu belum terinisiasi, sekarang sudah terinisiasi dan ini sudah berurutan. 0, 2, 9 sampai seterusnya adalah 93. Dan sudah sesuai dengan yang kami jelaskan tadi, bahwa dari 15 angka tersebut yang di looping itu terjadi untuk indeks 0 sampai 14. Dan kami menginputnya itu sebanyak 15 angka. Kemudian selanjutnya kami akan mencoba untuk pengurutan bilangan dari besar ke kecil. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa semua angkanya tadi dari indeks ke 0 sampai 14 itu belum terinisiasi. Maka kita akan mencoba meran besar ke kecil. Kemudian masukkan angka untuk indeks 0, 15, 62, 24, 19, 20, 0, 35, 36, 21, 2, 19, 66, 9, 46, 93. Maka akan keluar output yang sudah sesuai dengan besar ke kecil. Kita bisa melihat juga dari sini bahwa angka yang tadinya belum terinisiasi sudah terinisiasi, di mana indeks 0 itu jadi berisi angka yang paling besar karena perintahnya tadi adalah kita meminta dari besar ke kecil. Sekian dari program yang kami buat. Jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang lengkap, kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih, Pak.